Halo Primo CS, ketemu lagi dengan gue Norman Pulungan di Primo 116 Garage. Dan masih bareng juga kita semangat sama Akbar Raffi, kameramen kita. Karena toko vape-nya juga baru naik lagi, jadi biar makin semangat. Ditambah Primo CS juga mesti semangat sama buat yang view, karena ada 2 motor nih. Kalau biasanya 1, kali ini kalau lagi ada 2 alias belum diambil sama ownernya, enak nih bisa gue pajang sekali 2 begini. Soalnya kadang-kadang baru mau jadi aja sama owner udah dibawa. Siapa dia? Udah tahu dong kalau lihat dari engine sama bentuknya. Bentar. Nah, Primo CS. Tapi sebelumnya gue ingetin dulu jangan lupa like, comment, share, sama subscribe. Karena lonceng harus dinyalain, gratis. Primo CS sama viewers dapat view. Begitu teorinya, versi YouTube. Karena 2 motor ini dari satu platform namanya Keyway. Keyway itu salah satu perusahaan atau satu merek yang dia di sini satu payung di bawah Benelli. Jadi kalau misalnya lihat ada tulisan Keyway dan Primo CS mau lihat kayak apa, bisa mampir ke showroomnya mereka, showroom Benelli. Tapi versinya masih standar. Yang ini sudah di custom. Nah, banyak orang yang senang sama custom culture atau pengen punya motor medium size engine yang diambil dari basic Keyway. Contohnya di sebelah kiri gue ada punyanya Bro Alwin, di sebelah kanan gue ada punyanya Bro Dedi. Dari 2 motor ini kalau dilihat dari satu platform Keyway V250 injeksi dengan 2 gaya yang berbeda. Karena esensi custom freedom alias bebas. Mau dijadiin apa atau jadi apa selama itu mumpuni, mungkin dan ownernya memang suka, why not? Kita bikin. Yang pertama sebelah kiri punyanya Bro Alwin adalah Keyway. Ini versi yang gue bilang low bobs, street low bobs. Jadi kali ini dia tampil ala gaya-gaya bobber jalanan, pendek, medium size engine, serba rendah, supaya dia dapat bentuknya yang keker. Bisa dilihat dari satu lagi, punyanya Bro Dedi. Ini satu buah Keyway yang masih pakai tangki aslinya, sama spakbor belakang aslinya, juga ground clearance-nya masih standar. Ini yang boleh kalau misalnya ini gue sebut Rebellion. Rebellion kenapa? Karena totally warnanya udah nggak ada yang hitam. Warnanya udah nggak ada selain warna hitam. Ronanya juga gelap, rebel. Terus ornamennya juga semuanya kita kecil-kecilin. Bahkan lampu belakangnya kita kecilin lagi bulat. Jadi akhirnya gue sebut namanya Rebellion. Dari 2 view Keyway ini, tentunya Primo CS lo bisa lihat mana yang lo suka, mana yang lo tuju. Tapi dari 2 model ini, dua-duanya bisa diakomodasi sama Keyway. Sekitar beberapa bulan lalu atau waktu lalu gue pernah ngebangun yang tankinya tulisannya SHR, modelnya hampir mirip-mirip sama punya Bro Alwin. Juga ada beberapa kali motor Keyway yang gue bangun modelnya mirip-mirip sama Bro Dedi. Esensi custom di situ. Sepintas memang mirip karena memang namanya motor, udah pasti mirip. Rodanya 2, ada bannya, ada knalpot, ada lampu, ada jok. Kalau beda tentu namanya mobil. Tapi sisi personal yang kita pikirin, personalnya seperti apa? Mulai dari riding position, bentuk stang, mundurnya, handle setelan segala macam, sampai posisi kaki yang bisa di-adjust, bisa begini. Kalau lo pakai foot peg model kayak begini, itu posisi kaki lo bisa begini nih. Jadi kalau enaknya begini sambil ngerem, yang kakinya gede maunya begini bisa juga. Jadi semuanya serba personal. Dan kalau diperhatiin, wah nih ayam gue lagi rame nih. Ngapa deh? Ayo sana. Dia lagi narsis nih. Nah, dan kalau diperhatiin adalah 2 motor ini menggunakan udah pasti platformnya sama, sasisnya sama. Nggak ada yang dipotong sama, nggak ada yang dirubah. Jadi dari 2 motor dengan 2 bentuk yang berbeda ini,
Dua-duanya sasis nggak ada yang dirubah sama bengkel Primo. Tapi kenapa bentuknya bisa satu begini dan satu begitu? Kalau yang model street low bobs ini kita ganti tangki, ganti jok, ganti spakbor belakang yang bener-bener ngikutin dari bentuk sasis. Jadilah bentuknya seperti ini. Tangki kita buat lagi untuk versi injeksi, dia modelnya agak panjang, pipi, lebar, dan nggak lupa kita pasang speedometer aslinya di atasnya. Kenapa? Karena gue seneng sih speedonya. Informasinya semuanya lengkap, tutupnya di atas, jadi agak beda aja deh. Nah, punya Bro Dedi ini masih pakai tangki aslinya, spakbor belakang aslinya, hanya jok yang kita buat. Jadi dia memang bentuknya terlihat jadi sangat beda dibanding ini. Padahal sasis dua-duanya sama. Penggunaan ban dua-duanya sama. Depan 130, belakang gue pakai 150 dari brand yang sama pula. Shinko SR777 ring 16. Ukuran 150 dan ukuran 150. Sebagai personal juga gue bedain. Di sebelah kiri gue kita pakai knalpot SC Project. Cuman dia di sini yang dB-nya lebih rendah karena memang ada saringan, filter dan lain-lain, dan bentuknya juga begini. Untuk Bro Dedi, ini gue pakai SC Project juga, cuman dia dB-nya lebih tinggi dan modelnya lebih scrambler alias lebih brutal gitu. Nah, inilah dia yang gue pengen kasih tunjuk ke Primo CS sama viewers. Kalau lo bangun motor dari basic apapun, itu bentuknya bisa beda-beda karena yang punya juga beda-beda. Dan yang pasti kalau itu ditugasin sama seorang pekerja seni kayak gue, itu tentunya kita akan sematkan beberapa personalisasi yang berbeda-beda antara satu motor. Contoh, karena Bro Dedi dia suka sama fat bob, lampu depan ini tetap gue pertahanin. Bro Alwin lebih suka sama motor-motor bobber yang classic bobber atau retro bobber, lampu depan gue bikin bulat lagi. Dan ini gue pakein dia Daymaker yang ukurannya kecil. Ukurannya cuma 4,850 cm. Jadi kecil. Padahal yang biasa gue pakai yang 7 cm. Dengan bentuk stang hampir sama, hanya height adjustment dari sini berdua nih gue bedain. Yang ini dia masih ground clearance tinggi alias height-nya maksimal. Yang ini height-nya gue turunin supaya dia ground clearance-nya lebih pendek. Jadi bentuknya berubah. Terus footpack tetap, ornamen mesin tetap, jok lebih tebal, ini hampir lebih tipis, spakbor, knalpot, dan lain-lainnya hampir sama. Begitu deh, udah jadi deh. Nah, pesan dari gue untuk Primo CS, lo bisa lihat bahwa dari satu motor yang hampir mirip dan hampir penggunaan partnya juga hampir sama, tapi kalau dijejerin gini totally different, amat totally beda. Yang jelas dari riding positionnya, lo bisa lihat kurang lebih gini, Om Akbar Raffi. Tuh, masih agak-agak scrambler tinggi ini gayanya, karena bentuk tangki juga gede. Dan tangkinya Kiwe kan dia di sini ada lekukan supaya masuk paha, jadi kelihatan banget ini bentuknya masih scrambler dengan height adjustment atau ground clearance tinggi tuh. Dan kalau mau dengar suaranya, karena gue kadang-kadang lupa starter, jadi Primo CS suka bilang, "Bang, lupa starter." Bener, mumpung inget, gue starter. Tuh. Galak, ama berwibawa dan berkarakter. Tentunya supaya loud pipe save life. Nah, untuk bentuk motornya Bro Alwin atau low bobs cruiser, kalau dinaikin kurang lebih seperti ini, dia jadi lebih pendek tuh. Lebih beda tuh. Ya kan? Padahal posisi dari sasis, footpack dan lain-lain tidak ada yang dirubah signifikan. Alias hanya diedit sedikit. Tapi totally bentuknya berubah. Tuh. Nah, inilah dia berbagai macam karya yang bisa dihasilkan sama seorang atau bengkel pekerja seni seperti gue, Primo, dan bengkel-bengkel lainnya. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, apa bisa motor A dibuat jadi seperti itu? Apa bisa motor B dibuat seperti model apa lagi? Jawabannya adalah mungkin bisa, tergantung dari view sama kemampuan daripada bengkel yang mengerjakan. Jadi untuk Primo CS,
Kalau lo punya konsep harus jelas. Mau model yang bobber A, scrambler, apa, tracker, classic tracker, low bobs, dan lain-lain, semuanya harus jelas. Nah, inilah view dari Primo CS, dari Primo Garage untuk Primo CS, bahwa dari 2 motor, 1 platform, Kiwi V250 bisa tampil dengan hasil akhir yang hampir jauh berbeda. Oke, itu pesan dari gue. Jadi kalau lo bangun motor, jangan ragu, bebaskan imajinasi sebebas-bebasnya. Jangan lupa juga kantong kuatnya sampai di mana, supaya kita bisa semuanya serba terukur. Nah, itulah kurang lebih pesan dari gue. Sekali lagi, jangan lupa untuk Primo CS, like, komen, share, sama subscribe untuk video gue sama Raffi. Gue terima kasih. Juga ada beberapa teman-teman yang ikut membangun motor ini. Contohnya Agung Kastavo. Kita terima kasih untuk Primo CS. Dah.